Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala toha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat Majelis Ta'lim Majma'ul Muslimin, semoga semuanya kita diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan kita awali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik bagi kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan musalla dan majelis ta'lim Majma'ul Muslimin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan soleh solehah. Wabil khusus yang berulang tahun yang keempat, yaitu Ananda Frasika Al-Farisi As-Safihin. Kita doakan bersama semoga menjadi anak yang tumbuh dengan sehat dan cerdas, memperoleh ilmu yang barokah dan manfaat, dan dijadikan yang saleh, bermanfaat dan membanggakan untuk kedua orang tuanya dan untuk semuanya. Dan juga kita doakan almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, Nadari binti Daisin, Emah binti Ece, Asnah binti Sawidi, Tujiah binti Kasnan, dan Nafsus binti Fusan. Dan umumnya untuk keluarga-keluarga kita semua yang telah berpulang rahmatullah, semoga semuanya ditempatkan di raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari kufrah min khuffaril nar. Kita doakan juga yang saat ini mungkin sedang sakit, keluarga kita dimanapun berada, atau mungkin jamaah kita atau tetangga kita yang saat ini sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadhihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syuhrillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Wayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja' Ahmad Al-Husaini, atau kitab ini kadang kalau di pesantren dikenal dengan Matan Abu Syuja'. Halaman 43 ya, di tengah-tengah 5 baris dari bawah. Wa yajuzu lil musafiri. Dah ketemu? Wis, yang enggak punya kitabnya ya wis ngantuk-ngantuk. Tarasan dan wallahu a'lam bishawab, pulang. Enak ngaji. Ngaji ala NU enak. Ngaji duduk ngantuk, pulang besoknya sama. Ayo. Loh, termasuk amal terbaik itu bagi-bagi makanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, ya Rasul, amalan yang baik itu apa? Di antara jawaban Rasulullah, selain sholat tepat pada waktunya, berbakti pada orang tua, di antaranya adalah watut imut to'am, yaitu berbagi makanan. Makanya yang mengamalkan hadis ini begitu banyak, luar biasa, apalagi ibu-ibu.
Asal momen kumpul-kumpul pasti ada makanan. Yasinan makanan, tahlilan makanan, pengajian makanan, arisan makanan, gosip-gosipan makanan. Saya lihat kadang postingan orang ibu-ibu ya pokoknya makanan. Niati aja ngamalin hadis. Enggak salah, bener. Udah ketemu. Masalah ngaji ya nomor 18 ya. Wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi orang yang dalam perjalanan. Saya baca dulu, nanti keterangannya belakangan. Ayat jemaah untuk mengumpulkan atau menjamak bainal zuhri antara sholat zuhur wal asri dan sholat asar. Fi waktu ayyihima sya'a, di waktu mana saja yang diinginkan. Wa bainal maghribi, dan antara maghrib, wal isya'i dan isya. Fi waktu ayyihima sya'a, di waktu yang mana dia inginkan. Wa yajuzu, dan boleh, maksudnya boleh menjamak tadi itu, menjamak menggabungkan dua sholat lil hadiri bagi orang yang tidak kemana-mana alias di rumah saja. Fil matari, dalam cuaca hujan. Ayat jemaah untuk mengumpulkan bainahuma antara dua sholat, baik zuhur asar atau maghrib isya. Fi waktil ula, di waktu yang pertama. Berarti kalau maghrib isya ya waktu maghribnya, kalau zuhur asar ya di waktu zuhurnya, atau disebut dengan jamak takdim. Fil waktil ula, di waktu yang pertama, minhuma, dari kedua sholat itu. Wis ngajinya berapa baris itu aja. Yang penting paham ya. Ngaji enggak salah panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri bagi orang yang dalam perjalanan. Safaron tawilan mubahan, perjalanan yang memenuhi syarat. Di antara syaratnya kemarin kurang lebih 80 sekian kilometer. Taruhlah dari sini ke Bandung. Kalau sini Tanah Abang belum boleh lah ya, belum boleh. Takutnya ntar dari sini Tanah Abang habis beli seragam, sholatnya di jamak, belum memenuhi syarat. Terus perjalanannya itu perjalanan mubah minimal. Beli seragam lah mubah ya. Mubah itu nggak ada larangan, nggak ada perintah itu dalam agama. Kalau perjalanan wajib, orang berangkat haji itu wajib. Orang berangkat tugas, mungkin dia tentara atau mungkin dia apa, orang laut itu kan wajib ya, demi nafkahi keluarga wajib. Atau perjalanan sunnah, orang umroh atau orang mudik pulang kampung untuk silaturahmi dengan keluarga di kampung, yang kampungnya itu memenuhi syarat tadi kurang lebih 80 km, maka boleh untuk menjamak. Kalau kampung Beting ya nggak boleh, kampung Beting dekat situ ya. Kampung Rambutan juga belum boleh, kampung Melayu ya belum boleh, kampung Bojong apalagi. Kampung Bojong nggak boleh jamak. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri bagi orang yang musafir, perjalanan yang memenuhi syarat itu, ayat jemaah baina salatayil zuhri wal asri, yaitu menjamak sholat zuhur dan asar. Menjamak itu artinya menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu.
Kalau zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau zuhur dan asar tapi melaksanakannya diakhirkan alias ngambil waktu asarnya, maka namanya jamak takhir. Lah orang menjamak itu boleh fi waqti ayyi masya'a, di waktu yang ia inginkan. Alias kalau zuhur asar boleh ngambil di waktu zuhurnya, boleh di waktu asarnya. Kalau orang lagi hajatan boleh nggak jamak sholat? Kan lagi hajatan repot ya. Iya lagi hajatan dulu. Lah kalau laki-laki mah simpel, paling pakai belangkon sama keris, tinggal belangkonnya dipakai buat peci ya udah boleh deh ya. Nah kalau perempuan kan riweh ya. Apalagi kalau ada Jawa kan pakai lidi dijajar di sini ya. Nah iya kan yang ada Jawa loh, saya orang Jawa, yang orang Sulawesi juga sama kan ya. Yang adat pakai baju apa namanya? Nah iya kan. Lah kalau laki kan simple, ininya juga nggak begitu neko-neko. Lah kalau perempuan kan ya Allah riwehnya ya. Adat mana aja ya perempuan kan riweh ya. Kadang adat yang Jambi ya, apa itu Sumatera apa ya sama. Lah kalau kayak gitu boleh nggak jamak sholat? Dijamak maksudnya? Nggak boleh. Dan selama ini kalau hajatan gimana? Aduh. Di kodok. Ya selama ini loh, kan udah pada pernah hajatan kan ya? Yang udah pernah mantu loh. Kalau yang muda-muda sih belum pernah mantu, paling nyunatin anak ya. Yang udah pernah mantu, kalau di gedung kan paling hanya 2 jam ya. Jam makan siang paling dari zuhur sampai jam 2 udahan. Udah nggak masalah itu, waktu sholatnya nggak lewat. Kalau hajatan yang di gangan ini loh, nah biasanya gimana sholatnya? Kodok tadi ya. Kayak jujur banget itu. Terus caranya? Saya itu dulu waktu udah lama banget lah, waktu sebelum WA ada. Pokoknya awal-awal saya ngajar majelis taklim. Awal-awal, tapi bukan di sini. Apa di sini ya lupa saya nanya. Pokoknya inget banget pertanyaan itu, Pak. Kalau saya lagi hajatan, boleh nggak sholat saya kodok? Pertanyaan ibu itu. Dan terus ibu itu bikin alasan ya secara akal kayak masuk akal. Kalau sholat kan saya udah tiap hari, Pak. Kalau hajatan, anak saya cuma 1 perempuan, ya sekali seumur hidup itu. Masa sih Allah nggak pengertian sih? Allah suruh pengertian gitu. Ya logikanya kayaknya masuk akal ya. Kalau sholat kan udah tiap hari nih, sehari 5 kali lagi kan? Iya, itu yang wajib, belum yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha dan lain-lain. Lah ini hajatan sekali seumur hidup, wong anaknya cuma 1, kecuali kalau anaknya 12 ya. Nah ini anaknya cuma 1. Apa iya sih Allah nggak pengertian? Oh iya. Awalnya saya nggak bisa jawab. Wong saya akal-akal ya, kayak masuk akal ya. Wah saya minta tempo Bu. Saya nggak bisa jawab sekarang. Mungkin pertemuan berikutnya atau berikutnya lagi. Pulang saya ke rumah, buku yang semua saya punya saya acak-acak yang bab mondok sholat. Nggak ketemu jawabannya bahwa sholat boleh dikodok atau orang sengaja menunda sholat yang tidak dosa. Alasannya cuma 2. Itu buku yang saya punya. Kalau nggak ketiduran, kelupaan. Lah orang hajatan mosok ketiduran. Apa pernah waktu hajatan ibu ketiduran gitu? Enggak ya? Ayo wes, alasan pertama nggak bisa diterima. Alasan kedua mungkin kelupaan.
Saking sibuknya, banyaknya tamu, kelupaan mungkin. Cuman saya tanya ke ibu tadi, Bu, itu minggu berikutnya rumah ibu dari masjid atau musola dekat gak? Dekat. Bahkan nanti tendanya itu depan musola. Wah, ini saya tanya, lah rencana itu nanti ketika ibu hajatan musola itu azannya libur gak? Enggak. Berarti tetap azan? Tetap. Nah, kalau tetap azan, kalau kelupaan kayaknya nggak mungkin juga ya. Wong biasanya kalaupun ada organ tunggalnya, organ tunggal Indonesia itu syar'i. Kalau ada untuk azan berhenti, ayo. Berarti masih bagus lah ya, ada azan berhenti. Mau asar, mau maghrib, mau isya berhenti. Berarti kalau dianggap lupa, kayaknya ya enggak juga. Wah, alasannya apa ya? Pusing saya. Dulu saya sering ikut ngaji di Kuitang. Kalau minggu pagi saya kesel. Udah nyari buku di toko buku Wali Songo, saya upiak, belum nemu juga jawabannya. Akhirnya udah kayak setengah putus asa, ntar nanya ke orang lain, turun saya. Dulu kan di Senen itu ada jualan buku yang di pinggir jalan dulu, yang buku-buku second, buku-buku murah lah. Sambil jalan saya ada buku warna sambolnya hijau putih. Saya sambil jalan ya saya buka gini, asal ngawur aja, buka jeret, ketemu jawabannya di buku itu. Ya Allah, kalau Allah ngasih cara ya udah dibikin pusing dulu tapinya. Buku sampai sekarang bukunya langsung saya beli, nggak nawar pokoknya. Bang ini berapa? Sekian, langsung saya bayar. Karena yang saya cari bikin pusing udah ketemu jawabannya. Akhirnya di buku itu judulnya Fikih Sosial Kiai Sahal. Buku itu judulnya karena pengarangnya Kiai Sahal Mahmud, tetangga kampung saya ternyata. Dulu mantan Rois Am PBNU sebelum Kiai Ma'ruf Amin. Sebelumnya kan Kiai Sahal Mahmud, Kiai Ma'ruf Amin, terus ganti siapa? Miftahul Ahyar ya, yang Surabaya itu. Sebelumnya, lah itu penulis buku itu menjawab, ya sama jawabannya, bahwa diperbolehkannya menunda mengkodok sholat yang benar cuman alasannya dua, yaitu kelupaan dan ketiduran. Orang hajatan kalau mungkin kelupaan dan ketiduran bisa, cuma beliau memberikan solusi. Nah itu solusi fikih sosial itu. Biasanya kalau di kita di Jakarta ini kan akad nikah itu pagi ya, jam 9-10 lah ya. Nah itu wis dandan sederhana saja, nggak perlu wis pokoknya sederhana dandan. Sambil nunggu waktu duhur, begitu duhur langsung sholat duhur. Begitu sholat duhur selesai langsung dandan wis umumnya nganten. Kemudian sampai asar dipepetin ke maghrib. Ya mungkin kalau sekarang maghribnya itu jam 6 kurang 10, ya wis setengah 6. Wis pokoknya dipepetin, dah itu Allah pengertian dah itu. Udah setengah 6 wis beres-beres sholat asar. Begitu selesai sholat asar, Waalaikumsalam, bentaran kan adzan maghrib, langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib wis dandan terserah. Wong isya waktunya panjang. Itu solusi yang ditawarkan oleh Kiai Sahal di buku itu. Lah mau diikuti ya terserah, nggak diikuti ya terserah. Akhirnya jawaban saya 2 minggu baru ketemu. Lah kalau sekarang kan enak, tinggal tawasul sama saya Google ya. Lah dulu kan saya Google belum, ya ada udah ada, cuman kan saya belum punya. Kok sampai ke situ ya tadi ya? Ya enggak, ini kan masalahnya keseharian ya. Lah iya keseharian kita ini loh, kalau pas hajatan gimana? Jangan sampai kita niat baik menikahkan anak itu kan ya perintah agama. Kita jalani satu perintah agama tapi melalaikan perintah agama yang lain. Padahal pokok dari semua perintah agama setelah syahadat yo sholat. Lah sholat itu boleh dijamak, digabungkan bagi orang yang tadi itu musafir yang memenuhi syarat. Boleh jamak takdim, duhur asar ambil duhurnya, maghrib isya ambil di maghribnya, atau jamak takhir diambil di waktu asarnya atau
isyanya. Nah, syarat-syaratnya, karena di kitab Ghoyah Takrib itu kan sangat ringkas. Syarat-syarat sahnya orang jamak takdim, artinya yang didahulukan. Yang pertama, ayyabda bidzuhri qabla al-asri. Kalau ia menjalani jamak takdim zuhur dan asar, maka menjalaninya urut. Zuhur dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri lagi untuk sholat asar. Maghrib isya ya sama, assalamualaikum, waalaikum, sholat maghrib selesai, kemudian lanjut sholat isya. Maka falau akasakaan bada bil asri qabla zuhri masalan lam yasih. Lah kalau seandainya dibalik zuhur asar kok asar dulu, maka tidak sah sholat jamaknya. Beda dengan qadha. Kalau qadha walaupun afdolnya diurut, tapi seandainya diacak boleh. Umpama ibu ketiduran sampai melewati beberapa waktu sholat. Ini pulang dari sini kan misalnya jam 2 kita pulang. Jalan panasan yo, nyampe rumah masuk kamar nyalain AC. Wadem kan yo. Langsung rebahan, nyalain musik pelan-pelan. Suami berangkat kerja, anak-anak ke sekolah atau kemana lah, pokoknya di rumah tenang. Asar nggak bangun, maghrib nggak bangun. Lo umpama itu ayo bebas. Isya nggak bangun jam 8 suami pulang kerja. Anak-anak baru pulang misalnya. Dibangunin, "Mak, kok tumben jam 8 udah tidur?" Kata suaminya mungkin curiga tidurnya bisa, ternyata mulai dari habis duhur. Begitu, yuk asar lewat, maghrib lewat, kalau isya kan masih di waktunya. Lah akhirnya kan dia mengkodok 3 sholat ini, 2 sholat, kalau isya kan belum. Lah maka mau diacak, mau diurut boleh, tapi tetap sholatnya asar dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, sholli lagi maghrib, assalamualaikum, sholli lagi isya. Gak boleh langsung dirapel 4-3-4, berarti berapa itu? 11 ya. Sholli fardul asri wal maghribi wal isya'i rapelan. Ora iso. Itu sak mau-maunya dhewe, harus tetap urut. Atau satu-satu selesai, satu. Lah kecuali kalau orang bayar utang sama sesama kita mah boleh. Ini utang beli micin, ini utang beli sampo, ini utang beli sabun, total jenderal semua 500.000 umpama ya boleh. Yang penting totalannya genep. Lah kalau sholat ya nggak bisa. Kemudian itu syarat yang pertama, yaitu mendahulukan sholat yang awal, zuhur dan asar, maka zuhur dulu baru asar, itu kalau jamak takdim. Kemudian yang kedua, niat jamak di awal sholat yang pertama. Niatnya nggak perlu ngapalin Arab. Ya kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa daripada usolli nggak kelar-kelar. Apalagi sholatnya dalam perjalanan, misalnya rombongan ibu-ibu kemana gitu ya, ziarah apa jalan-jalan lah, udah dicariin sama temen-temennya ini kemana, ibu dicari satu, ternyata masih usolli, temen-temennya udah selesai masuk usolli. Wes pakai bahasa kita, saya niat sholat jamak zuhur dan asar, kan 4 ya, tetap ya 4. Kecuali kalau kosor sekalian, yo saya niat sholat jamak kosor zuhur dan asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah boleh daripada usolli. Apa ya usolli?
Islam itu gampang. Kalau tahu ilmunya itu gampang. Asal belum takbiratul ihram, pakai bahasa apa saja boleh. Nanti asarnya ya begitu. Saya niat sholat asar jamak qashar dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Wes gampang. Sama kayak niat puasa yang jarang-jarang kita jalani, terus pakai bahasa kita aja. Sholat yang jarang-jarang kita jalani, kayak sholat gerhana ya jarang-jarang ya, nunggu ada gerhana. Ayo, itu nggak perlu pakai usolli, nggak kelar-kelar malah itu. Nah, niatnya itu dilakukan di awal sholat zuhur dan asar. Kalau mau dijamak maka sholatnya di zuhurnya niatnya. Kalau itu jamak takdim. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, al-muwalatu bainal ula wassaniyah. Antara satu sholat dan sholat berikutnya harus berkesinambungan, berlanjut. Saya niat sholat zuhur jamak qashar jamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Langsung berdiri lagi. Lah ini langsung selesai sholat zuhurnya makan bakso dulu. Gara-gara dapat satu sholat teman-temannya, "Bu, ayo bakso." Lah sholat belum kelar udah makan bakso, habis itu baru sholat lagi. Ora iso. Harus berkesinambungan, selesai langsung nyambung. Makanya sampai diperbolehkan jamak, diperbolehkan qashar itu untuk ngeringkes waktu. Lah ini malah, lah kalau di sela-sela dengan qobliyah badiah gimana? Boleh nggak? Kan ibu kan udah terbiasa nih qobliyah badiah. Nah begitu zuhur mau dijamak dengan asar, kemudian sebelum asar qobliyah dulu asar, ba'diyah dulu zuhur. Boleh nggak? Selama ini lo pernah jalani kayak begitu kok enggak? Enggak, ya pokoknya langsung gitu ya. Sama saya ya begitu. Wes sunnahnya hilang semua ya pokoknya ya. Lah wong sholat wajib aja diringkes supaya waktunya itu cukup, lah kok malah jalanin sunnah? Yo enggak perlu. Jadi syarat yang ketiga harus nyambung antara satu sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Kemudian adapun jamak takhir, tadi kan jamak takdim, jamak yang di awal. Adapun kalau jamak takhir, misalnya zuhur sama asar dilaksanakan di waktu asar, fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i. Di situ nggak ada kitabnya. Yaitu wajib niat mulai dari awal masuk waktu sholat yang pertama. Contohnya begini, kita bepergian jauh, nanti sholatnya di rest area. Kalau rest area berarti udah zuhurnya udah lewat, berarti udah masuk waktu asar. Ketika kita di perjalanan, ini udah masuk waktu zuhur, tapi kita masih di dalam kendaraan, di bis, maka niatnya di situ, saya nanti sholatnya jamak takhir, itu udah niat namanya. Tapi masih di kendaraan. Kalau zuhurnya kan udah lewat. Nah nanti sampai di rest area itu udah masuk waktu asar, maka niatnya mulai dari ketika masuk waktu sholat zuhur, walaupun pelaksanaannya nanti ketika sudah masuk waktu asar, artinya ada niat di awal. Kok belum mau paham? Kalau yang sering pulang kampung lah ya. Lah kalau orang sini mah di rumah aja ya. Kecuali kalau ada ngajak jalan-jalan ya.
Ya kalau kayak saya, ini kan sering pulang kampung ya. Umpama kita naik bis dari Pulau Gebang atau bawa mobil sendiri lah. Kalau mobil sendiri sih sebetulnya rest area suka-suka lah ya. Yang naik bis umum itu, naik kendaraan umum. Umpama kita di jalan, kita kan semuanya tahu pada bawa HP ada jam ya. Kalau udah jam 12 berarti kan udah masuk waktu zuhur. Umpama kalau jam 12 kita tidur ya udah jam 1-nya, setengah 1-nya atau pokoknya sebelum masuk waktu asar. Begitu kita bangun, kita berencana nanti sholatnya jamak takhir, maka saat itu juga kita niat bahwa sholat saya nanti jamak takhir. Niatnya di awal, walaupun masih waktu zuhur, walaupun nanti pelaksanaan sholatnya itu di waktu asar. Kalau selama ini gimana? Ya wis alhamdulillah. Iya, ini kan menjagani persiapan bagi kita yang sering perjalanan jauh, yang sholatnya itu sering jamak, sering qashar. Lah kalau saya ya sering jamak, qashar ya sering. Lah kecuali kalau bawa kendaraan sendiri kadang yo enggak jamak, enggak qashar. Karena kalau kendaraan sendiri kan suka-suka kita. Lah kalau naik bis kan kita ikuti peraturan bisnya. Lah mosok kita bayar cuma satu orang suruh nungguin orang satu bis. Oh, saya dulu pernah diomelin kenek. Kalau itu gara-gara mules aslinya sih. Habis sholat makan, habis makan mules. Nongkrong kamar mandi, antri. Begitu saya ke bis, mas nunggunya lama amat mas kata keneknya. Sorry bang, mules kamar mandi, ngantri ya kalau nggak ngantri. Lah, jadi kalau jamak takhir wajib niatnya di waktu awal. Kalau maghrib isya ya di waktu maghribnya. Lah kalau di jamak takhir ini tidak disyaratkan urut. Kalau jamak takdim tadi kan syaratnya harus urut, duhur dulu baru asar. Tapi kalau jamak takhir seandainya asar dulu baru duhur, boleh. Kalau itu di jamak takhir. Kalau jamak takdim harus urut, kalau jamak takhir enggak harus urut. Dan wayajuzu dan boleh, nah itu tadi di alinea yang paling terakhir, lil hadiri bagi orang yang tidak kemana-mana alias di rumah. Ai al mukim, mukim itu artinya orang yang tidak dalam perjalanan jauh. Fi waqtil mator karena alasan hujan. Ayyajma'a bainahuma untuk menjamak sholat antara zuhur asar atau maghrib isya. Loh, ini alasan hujan malah boleh, masa alasan hajatan nggak boleh? Ini alasan hujan itu karena dulu orang itu kan belum tentu di rumah itu punya tempat sholat. Lah kalau orang sekarang biar kontrakan tetap aja kan ya, ada alat sholat, ada sajadah, punya kan ya. Lah orang zaman dulu itu kan ya pakaian itu kan yo nggak sebanyak orang sekarang ya. Kalau orang sekarang kepala satu, saya yakin ibu-ibu kerudungan minimal 60. Lah bisa dihitung nanti pulang udah. Kalau peci laki-laki ini nggak banyak, saya juga nggak banyak punya peci, hitam 2, putih 1, kembang-kembang 1, sama yang kayak besek itu 1. Lah kalau perempuan, kerudungnya palanya 1, saya yakin 50 lebih. Lah iya. Lah zaman dulu orang itu kan belum tentu punya alat sholat. Kadang sholat alat sholat itu ya difasilitasi masjid musola. Lah ketika hujan besar, terus jarak rumah dan musola itu kan jauh. Ya kayak mungkin masa kecil kita yang dulu di kampung, itu kan sekampung paling ada masjid 1, musola 1, itu kan jaraknya jauh. Lah kalau sini tiap gang ada, maka alasan yang ini nggak bisa dipakai orang sini. Dulu karena memang keadaan hujan besar, orang mau ke masjid itu repot,
Kalau sekarang ada jas hujan, ada payung. Lah dulu payung kan belum ada, paling daun pisang. Kalau enggak daun jati ya, yang agak lebaran. Itu pun tetap nyampe tempat basah semua. Lah kalau kondisinya memang merepotkan kayak itu tadi, boleh menjamak sholat. Misalnya, tapi kalau zaman sekarang alasan yang terakhir ini kayaknya nggak bisa diterima, karena orang sekarang fasilitas atau alat-alat sholat udah pada punya masing-masing, tempat ya punya masing-masing, alat sholat ya. Apa ada orang mau sholat mau kenanya minjem ke tetangga dulu? Nggak ada ya. Oh, malah mau kena lebih dari satu ya. Ini khusus sholat id ada ya. Ini khusus sholat wajib, biasanya yang agak dekil-dekil. Ya Allah, saya itu ingat di rumahnya emak itu kan ada kamar khusus emang buat sholat. Itu kan mukenanya gantung di situ. Itu ininya loh, awalnya sih putih, cuman ada bintik-bintik hitam loh. Terus bawahnya sini itu ada jahitan, mending jahitan mesin, jahitan tangan. Lah itu begitu saya pulang, ya Allah mukena kayak gini masih dipakai. Padahal hampir tiap momen waktu dibeliin mukena sama anak-anaknya. Sama adik saya yang perempuan diumpetin. Maksudnya digantungin yang baru, yang lama diumpetin. Mau sholat asar malah ngomel-ngomel. Mukena saya mana? Nah itu Pak, enggak, bukan ini mah khusus ke musola. Ya Allah, ya semua kampung begitu ya. Asal masih bisa dipakai, pakai. Ntar kalau udah babak belur baru. Alasannya itu adem katanya. Yang mukenanya los itu nggak ada sambung-sambungan. Mukena orang zaman dulu kan pengennya dibeliin yang begitu. Kalau zaman sekarang kan rata-rata potongan segini. Lah kita sholat ya udah punya alat-alat sendiri, tempat ya punya, sajadah punya. Maka kalau mau menjamak dengan alasan hujan, kayaknya sekarang udah nggak bisa. Kalau yang dalam perjalanan jauh tadi, ya masih. Makanya hukum fikih itu sering saya sampaikan, hukum fikih itu koma. Koma itu nggak titik, maka akan terus mengalami perubahan. Bukan hukumnya berubah-ubah, bukan, alasannya yang berubah-ubah. Orang dulu kalau zakat itu harus pakai, kalau Rasulullah pakainya gandum, pakainya kurma. Begitu Islam nyebar ke Indonesia, nyari gandum kemana? Saya ini udah umur 45 tahun, gandum melihat langsung belum pernah, kecuali di YouTube. Langsung gandum kayak apa? Belum tahu saya. Paling tahu gambar di makanan itu bungkusnya ya. Nah kemudian Islam nyebar ke daerah-daerah yang makanan pokoknya beras kayak kita Indonesia. Maka berubah, zakat fitrahnya tetap wajib, tapi alatnya dulu Rasulullah pakai gandum, sekarang di Indonesia pakai beras. Kesini orang disuruh milih beras sama duit, milih mana? Kok cepet tuh jawabnya? Ini pernah saya diceritain temen pemetua masjid di Kalibaru. Waktu zaman Covid itu rata-rata kan pada punya beras banyak ya, dari bansos, dari macam-macam. Itu teman saya orang Kalibaru, ketua masjid Kalibaru. Seumur-umur saya jadi pengurus masjid itu dari remaja sampai tua begini, bukan bayar, nganterin zakat fitrah ditolak itu baru itu. Dia bilang, Pak Ustadz, saya bukan nggak mau terima, beras saya banyak tuh, numpuk. Tapi kalau duit saya mau. Ya udahlah, berarti nggak mau nih Bu? Enggak, takutnya nanti malah apa? Kalau duitnya saya terima, ya akhirnya kan biasanya kan ada duitnya, ada berasnya. Ya akhirnya duitnya dikasihin, berasnya bawa balik. Lah iya. Lah maka diijtihadi ulama sekarang bayar zakat fitrah boleh pakai duit. Wong nyatanya banyakan yang milih duit daripada. Nah, termasuk kita loh, seandainya kita ini mustahik disuruh milih kan ya milih. Nah,
moto duiten. Iya semuanya, anak kecil aja udah moto duiten. Anak saya baru umur 4 tahun aja duit dijejer nih. Suruh milih, udah tahu. Yang nilainya paling tinggi sama, yang nilainya paling tinggi itu udah tahu. Milih yang ini. Si kasih 2.000 walaupun baru masih kinclong, enggak. Umur 4 tahun, apalagi umur 40 tahun ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.